Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman. Nama saya Kin Putra Lim dari NIM 18223 056 dan saya adalah murid STI dan video kali ini adalah tentang tugas mata kuliah Sistem Multimedia. Nah, pengantar tentang konsep penting dalam pengolahan sinyal digital. Sampling adalah proses mengubah signal analog kontinu menjadi signal digital diskrit. Jadi rekonstruksi sinyal adalah proses mengubah sinyal digital diskrit kembali menjadi sinyal analog kontinu. Jadi sampling dan rekonstruksi adalah dua proses yang berkebalikan. Jadi proses ini memungkinkan kita untuk bekerja dengan kedua sinyal digital yang lebih mudah diproses oleh komputer. Nah, pemahaman tentang sampling dan rekonstruksi sinyal itu sangat penting dalam banyak aplikasi. Nah, eh, seperti audio digital, pengolahan citra, dan juga komunikasi digital. Nah, perbedaan sinyal analog dan sinyal digital itu apa sih? Sinyal analog adalah sinyal yang kontinu dalam waktu dan amplitudo. Contohnya, suara dan suhu yang berubah-ubah secara terus-menerus. Sedangkan sinyal digital itu adalah sinyal yang diskret dalam waktu dan amplitudo. Contohnya data komputer yang hanya memiliki dua nilai yaitu 0 dan 1. Perbedaan utama antara sinyal analog dan digital adalah sifat kontinuitas mereka. Jadi sinyal analog itu berubah secara halus, sedangkan sinyal digital berubah secara diskret. Jadi hanya ada dua value untuk sinyal digital. Nah, sinyal pada prinsip sampling teorema Nyquist-Shannon. Jadi sinyal dengan bandwidth terbatas dapat direkonstruksi secara sempurna jika disampling pada frekuensi minimal dua kali frekuensi tertinggi sinyal tersebut, yang disebut dengan frekuensi Nyquist. Jika sampling tidak memadai, seperti kurang dari dua kali frekuensi tertinggi sinyal, maka akan terjadi aliasing. Jadi aliasing itu adalah suatu fenomena di mana sinyal frekuensi tinggi tampak seperti sinyal frekuensi rendah. Ini adalah prinsip penting dalam teori sampling yang dikenal sebagai teorema Nyquist-Shannon. Memahami dan menerapkan prinsip ini sangat penting dalam berbagai aplikasi pengolahan sinyal data. Nah, sebelumnya kita ada berbicara tentang aliasing. Aliasing adalah fenomena di mana sinyal frekuensi tinggi muncul sebagai frekuensi rendah setelah proses sampling. Ini terjadi karena sampling itu tidak dapat menangkap informasi frekuensi di atas frekuensi Nyquist, yang setengah dari frekuensi sampling. Jadi, untuk mengatasi masalah aliasing, kita itu menggunakan filter anti-aliasing atau low pass filter. Filter ini akan menyaring frekuensi di atas frekuensi Nyquist sebelum proses sampling, sehingga hanya frekuensi rendah yang lolos. Jadi dengan demikian kita dapat mencegah terjadinya aliasing dan mempertahankan informasi frekuensi asli dari sinyal. Nah, implementasi. Jadi eh, slide ini menjelaskan mengenai implementasi sampling secara elektronik menggunakan analog to digital converter ataupun ADC. Nah, ADC itu terdapat tiga komponen utama, yaitu yang pertama, sample and hold circuit, quantizer, quantizer, and encoder. Jadi yang pertama, sample and hold circuit, quantizer, and encoder. Nah, sample and hold circuit ini mengambil sampel sesaat dari sinyal analog dan menahannya untuk diproses.
Quantizer ini mengkuantisasi amplitudo sinyal menjadi nilai diskret. Jadi jumlah level kuantisasi menentukan resolusi ADC. Encoder ini mengubah nilai kuantisasi menjadi kode digital, biasanya dalam bentuk biner. Nah, proses ini mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital yang dapat diproses oleh sistem digital. Nah, jadi terdapat matematika di balik sampling ini. Jadi sinyal analog itu dapat direpresentasikan secara matematis sebagai XT. Dan proses sampling mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskret X dalam kurung N, di mana X dalam kurung N itu sama dengan X dalam kurung NT. Di sini T adalah periode sampling. Ya, rumusnya berupa 1 dibagi frekuensi. Nah, memahami matematika di balik sampling ini penting untuk memastikan kualitas rekonstruksi tertinggi pada sinyal. Nah, eh, sangat penting ya untuk memahami matematika di balik sampling ini. Nah, kita akan menjelaskan prinsip rekonstruksi sinyal digital menjadi sinyal analog. Ya, jadi tujuan utamanya itu mengubah signal digital kembali menjadi sinyal analog yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, proses rekonstruksi dilakukan melalui interpolasi, yaitu mengisi nilai-nilai di antara sampel-sampel diskret yang ada. Jadi metode yang umum digunakan adalah zero order fold atau filter rekonstruksi lainnya seperti linear interpolation. Dengan teknik rekonstruksi ini, sinyal digital dapat diubah kembali menjadi sinyal analog yang lebih halus dan kontinu. Nah, selanjutnya adalah kami berbicara mengenai digital to analog converter ataupun DAC. Jadi decoder pada DAC ini mengubah kode digital menjadi tegangan analog diskret. Nah, sample and hold circuit itu menahan tegangan analog diskret untuk jangka waktu tertentu. Nah, filter rekonstruksi low pass filter menghaluskan sinyal yang dihasilkan oleh sample and hold circuit yang menghasilkan sinyal analog kontinu. Nah, proses ini memungkinkan rekonstruksi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, selanjutnya matematika di balik rekonstruksi. Jadi sinyal yang kita sampling secara matematis dapat diwakili sebagai XN. Ini adalah representasi matematis dari sinyal diskret yang kita peroleh. Nah, proses rekonstruksi melibatkan interpolasi sinyal diskret. Ini untuk menghasilkan sinyal kontinu kembali. Dan juga filter rekonstruksi itu praktis yang kita gunakan akan menghasilkan sinyal yang mendekati sinyal aslinya. Namun masih ada distorsi yang pastinya terjadi. Jadi meskipun kita ini mendapatkan eh, rekonstruksi sinyal kontinu dari simbol diskret, ada beberapa kompromis dan keterbatasan yang harus diperhatikan. Nah, jadi kesimpulan penting dari presentasi ini adalah bahwa sampling dan rekonstruksi sinyal itu merupakan sebuah fondasi yang penting dalam pengolahan sinyal digital. Memahami prinsip-prinsip dan implementasi elektronik dengan baik memungkinkan kita untuk mengembangkan sistem pengolahan sinyal yang efisien dan akurat. Jadi gambar di slide ini mengilustrasikan kompleksitas sistem pengolahan sinyal dengan banyak komponen yang saling terhubung. Bisa dilihat di gambar. Lalu pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar ini akan membantu kita merancang solusi yang handal dan dapat diandalkan. Demikian video saya kali ini. Semoga ibu guru, bapak guru dan ibu guru dan teman-teman bisa mengerti dari presentasi kali ini. Terima kasih semuanya.